Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kebaikan Tuhan selalu ada dalam setiap hidup kita. Terbukti saat ini kita semua boleh ada, sehat, kuat, semua karena anugerah Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, bahwasanya kebaikan-Mu selalu baru dalam hidup kami. Hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Sebentar lagi kami mau memuji menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami, firman yang kami dengar memperbarui dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sembah Dia. Kita pujikan satu pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik ya Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kaulah Yesus yang terbaik dalam hidupku. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
tinggikan, ku agungkan, selamanya ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ya Tuhan. Ku selalu puji-Mu, oh, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan, segala hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan selalu bersyukur. Kami naikkan pujian syukurku kepadamu Tuhan. Kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, syukur atas kasih-Mu, syukur atas anugerah-Mu yang Kau beri Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mari kita sembah Dia, kita mau tinggikan Dia, karena Dia yang layak terima sembah pujian kita. Amin Tuhan. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian.
kami buka ibadah pada saat ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap memuji muliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita siap memuji Tuhan, tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Sorak-sorai hanya kemuliaan bagi Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan
sampai selama-lamanya hanya Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan sekali lagi, bahwasanya membawa setiap hidup kita. Biarlah apapun yang terjadi saat ini, detik ini, kita tetap percaya Tuhan Yesus selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Mari kita sembah Dia. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu
atas semua kebaikan-Mu, atas semua anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ya, mari kita sembah Dia. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita bersyukur bersama-sama bahwa Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Sangat-sangat baik. Walaupun saat ini yang terjadi dalam kehidupan kita kurang baik, tetaplah percaya semua ini seizin dengan Tuhan. Tuhan selalu baik. Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur dan selalu bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi, Kau ada bersamaku. Mari kita tetap percaya di balik semua kejadian yang kita alami, semua peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini, dalam minggu ini, dalam bulan ini, dalam tahun ini, tetaplah mempercayai bahwa kebaikan Tuhan selalu ada dalam setiap proses yang terjadi. Kebaikan Tuhan itu selalu nyata dan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama dengan sungguh-sungguh pujikan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap percaya Yesus yang terbaik dalam hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ya Tuhan, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, ya Tuhan, di dalam kami tetap percaya dan mempercayai Engkau Tuhan. Berkata, kami akan selalu berkata, Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau. Kami serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk malam hari ini. Kehadiran-Mu di sini membawa berkat bagi kami semua.
Kami sungguh percaya bahwa Tuhan hadir untuk memberkati kami. Tuhan menolong kami malam hari ini untuk menerima, menangkap pesan Tuhan. Supaya kami mengerti dan dapat mengaplikasikan, menerapkan dalam kehidupan kami. Tolong hamba untuk mengkomunikasikannya. Tolong yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah pada malam hari ini biarlah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa kembali lagi di malam hari ini. Mari kita melihat bagaimana pesan Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Oke, kita membuka Alkitab kita dan kita membacanya bersama-sama di dalam kitab Amsal pasal yang ke-16. Amsal pasal yang ke-16 kita perhatikan di situ ada satu ayat yang kita akan baca bersama-sama di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-9. Amsal 16 ayat 9, mari kita membacanya dan perhatikan baik-baik saya membacanya. Hati manusia memikirkan, saya ulangi, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sekali lagi, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ada satu pendapat yang disampaikan oleh seorang penulis, seorang pakar yang namanya Charles Stanley. Charles Stanley berkata bahwa masalah kita mungkin masih ada, tetapi kita tahu Tuhan memegang kendali. Ingat, Charles Stanley berkata bahwa masalah kita mungkin masih tetap ada. Dalam proses ataupun belum selesai ataupun masih mulai atau berjalan terus. Tetapi kita tahu Tuhan memegang kendali. Jadi dia menyarankan bahwa kita fokus pada kecukupan yang diberikan oleh Tuhan. Bukan pada kekurangan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi dia katakan bahwa marilah kita fokus. Kita fokus kepada kecukupan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bukan fokus kepada kekurangan yang kita alami. Tapi fakta berbicara bahwa ketika kita mengalami kecukupan, ketika kita mengalami segala sesuatu yang lebih dan cukup dan tidak mengalami kekurangan, kita biasa-biasa saja. Kita tidak terlalu memeras pikiran kita, hati kita, bahkan cara-cara kita untuk mengadakan sesuatu. Kita santai saja karena kita melihat bahwa segala sesuatu yang kita perlukan itu ada dan tersedia. Tapi apabila ketika kita mengalami kekurangan, maka kita akan bingung di sana. Orang lebih banyak pusing di sana, orang lebih banyak mulai ke sana kemari, bikin ini dan itu, cari jalan ini dan itu, dan ini membuat kekacauan bagi diri manusia itu sendiri ketika mengalami kekurangan. Jadi fakta berbicara bahwa kalau kita mengalami kecukupan, kita kadangkala berdiam diri santai karena berada di dalam zona nyaman. Tetapi ketika kita mengalami kekurangan, kita mulai melakukan segala sesuatu, bingung dan sibuk dan lebih fokus kepada kekurangan. Oleh karena itu Charles Stanley menasihati kita fokus pada kecukupan yang Tuhan berikan, bukan pada kekurangan yang kita alami. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam ini saya berbicara tentang sebuah keberhasilan. Bagaimana kita mengalami, bagaimana orang disebut berhasil untuk mendapatkan segala sesuatu atau apa yang diinginkannya.
berhasil untuk mencapai sukses dalam pendidikan, berhasil untuk mendapatkan pekerjaan, berhasil untuk lolos di dalam segala ujian ataupun segala tes dan lain sebagainya, berhasil menjadi pegawai, berhasil menjadi pengusaha, berhasil dalam perdagangan, berhasil dalam pendidikan, berhasil dalam segala sesuatu, dan orang sedang berlomba-lomba dalam kehidupan ini untuk menciptakan keberhasilan. Karena tentu orang berhasil, maka dia merasa bahwa sukses itu adalah bagiannya dan itu mencukupkan kebutuhan hidupnya, bahkan itulah yang menjadi cita-cita untuk dicapainya. Keberhasilan seperti apa, keberhasilan bagaimana, keberhasilan macam apa yang perlu kita renungkan sekarang malam hari ini. Keberhasilan itu dicapai melalui dua cara. Ada dua cara yang umum, ada dua bagian yang umum yang menentukan orang berhasil. Yang pertama adalah perencanaan yang matang. Kalau orang mau berhasil, maka yang pertama dilakukan adalah perencanaan. Duduk, berpikir, dan mulai menulis dan merancangkan segala sesuatu. Untuk berhasil tentu dia akan mencurahkan pemikirannya untuk mulai merencanakan sesuatu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah eksekusi atau tindakan yang tepat pada waktunya. Jadi ada dua alasan utama yang membuat orang berhasil adalah yang pertama perencanaan. Dan yang kedua adalah tindakan atau eksekusi. Sebab perencanaan tanpa perbuatan atau tindakan tentu akan menjadi sebuah mimpi, sebuah angan-angan. Kalaupun juga tindakan dan pekerjaan dan perbuatan juga tanpa perencanaan juga akan kacau. Dan tidak akan berhasil karena perjalanannya mengalami kekacauan tanpa perencanaan. Jadi dua hal ini ibarat mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sisi yang satu mendukung sisi yang lain. Sisi yang lain mendukung sisi yang satu. Jadi keberhasilan dicapai melalui dua cara, yaitu perencanaan dan eksekusi atau tindakan. Namun seringkali kita mengalami kegagalan. Dan banyak orang yang sudah melakukan dua hal ini tapi toh masih tetap gagal. Saudara juga mungkin berkata, aku juga pernah melakukan hal yang sama, tapi sampai dengan hari ini aku masih gagal atau belum berhasil. Dan ada orang juga yang sudah berjuang dan saya tahu bahwa banyak orang melakukan hal ini. Orang-orang yang punya pemahaman pemikiran pasti juga melakukan hal yang sama. Mereka juga melakukan hal ini, tapi banyak di antara kita semua mengalami kegagalan. Seringkali orang mengalami kegagalan meski kedua hal tersebut telah dilaksanakan, dijalankan, ataupun juga diterapkan. Mengapa itu terjadi? Karena hidup ini misteri. Segala sesuatu dirancangkan juga belum tentu. Ayat tadi kita baca dikatakan bahwa ayat 16, ayat 9 tadi dikatakan hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi strategi yang bagus dan tepat tidak dapat menjamin keberhasilan. Dengarkan baik-baik, saya mengulangi pada malam hari ini berkata kepada saudara dan kita semua. Strategi yang bagus dan mungkin tepat dan mungkin luar biasa, tetapi tidak atau belum tentu menjamin kesuksesan, belum tentu menjamin keberhasilan. Kita membuat rencana-rencana, namun Alkitab berkata Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Jadi kita memahami sekarang, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita paham, sekarang kita memahami bahwa pengendali bukanlah diri kita, tetapi Tuhan. Sekarang kita memahami bahwa semua rancangan apapun yang dilakukan tidak bisa berhasil
tanpa Tuhan. Bagi kita yang percaya. Jadi kita memahami dan mengerti sungguh-sungguh. Kita mengerti sekarang bahwa ternyata pemegang kendali bukan diri kita, tetapi Tuhan. Artinya semua rencana harus melibatkan Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya semua perencanaan apa yang dipikirkan, yang dirancangkan, direncanakan harus melibatkan Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, yang punya Tuhan, yang punya Allah yang disembah, yang namanya Yesus Kristus. Dan kita selalu harus menyerahkan dalam segala sesuatu rencana apapun, kita tetap melibatkan Tuhan. Kita jangan bersikap seolah-olah tidak perlu Tuhan. Dan memang kadangkala dalam cara hidup kita, dalam sehari-hari kita menunjukkan bahwa kita tidak terlalu melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Ada orang yang setia merencanakan ini selalu dibawa dalam doa. Merencanakan ini dibawa dalam doa, melakukan ini dibawa dalam doa, yang ini dilakukan dalam doa. Tapi ada orang yang merasa tidak perlu banyak berdoa untuk segala sesuatu. Kerjakan saja toh Tuhan tahu. Nah ini sikap-sikap ini yang perlu kita mengerti untuk memahami. Bahwa kita mesti belajar melibatkan Tuhan. Artinya segala sesuatu yang kita rencanakan harus melibatkan Tuhan dalam arti bahwa menyerahkannya kepada Tuhan dan minta petunjuk Tuhan dan minta jawaban Tuhan dalam segala perencanaan. Karena apa? Dialah pemegang kendali. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Anda dengan saya boleh berpikir, boleh berencana, tetapi Tuhan yang menentukan kemana dan di mana yang kita harus pergi dan apa yang kita harus lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekarang ada pertanyaan. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan seperti kita yang percaya kepada Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana dengan mereka yang tidak percaya Tuhan, yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak percaya kepada Allah kita? Bagaimana orang-orang yang di luar sana, orang-orang yang tidak memiliki keyakinan iman yang sama seperti saudara dan saya? Bagaimana dengan mereka? Dan tentu kita memikirkan dan melihat tentang keberadaan hidup mereka. Saudara-saudara yang tidak seiman dengan kita melihat bahwa mereka tentu dalam segala usaha mereka melakukan disiplin ataupun perencanaan yang tadi. Bagian yang tadi saya sebutkan bahwa keberhasilan itu mengandung dua unsur yaitu perencanaan dan tindakan atau eksekusi. Dan saudara-saudara kita yang lain orang yang tidak percaya pun melakukan hal yang sama. Tapi ada juga yang gagal tetapi mungkin menurut kita lebih banyak yang berhasil. Bahkan membuat gereja Tuhan, bahkan orang-orang Kristen banyak yang juga mungkin cemburu terhadap mereka. Karena melihat dan membandingkan hidup mereka dengan kita yang setia kepada Tuhan, yang percaya kepada Allah, yang punya Tuhan yang luar biasa, tetapi hidup kita pas-pasan, bahkan mungkin cenderung lebih banyak penderitaan daripada mereka. Dan kita melihat bahwa mereka punya segala sesuatu. Mereka juga lakukan hal yang sama, disiplin yang sama, perencanaan, tindakan dan eksekusi. Bahkan mereka merencanakan segala rencana mereka kepada Tuhan mereka, kepada Allah mereka, kepada dewa mereka, kepada sesembahan mereka. Dan kita melihat mereka berhasil menurut pandangan kita. Kadang-kala kita mengalami kecemburuan di sana. Dan banyak orang yang kandas iman Kristennya karena berhenti mengikuti mereka yang lain supaya berhasil. Tentu mereka juga melakukan hal yang sama dengan melibatkan dewa mereka
dan menurut kita mereka berhasil. Nah, saudara lihat kecemburuan dan orang Kristen banyak yang mencoba-coba. Oh, dia pergi ke dukun ini, kita juga ikut ke sana ke dukun. Oh, dia pergi ke orang pintar ini, kita juga pergi ke orang pintar ini. Oh, dia juga begini dan begitu, dan kita juga melakukan begini dan begitu. Dengan tujuan supaya kita bisa berhasil sama seperti mereka. Sebab mempertahankan iman Kristen untuk percaya kepada Tuhan dan tetap dalam kondisi yang ada, melihat seolah-olah kita tidak berhasil, seolah-olah kita tidak memperoleh harta, kita tidak kaya, kita tidak sukses, dan kita meragukan iman percaya kita kepada Tuhan, bahkan sekaligus meragukan Tuhan untuk memberkati hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang terjadi dalam perjalanan hidup ini. Pertanyaan saya, Anda mau percaya kepada mereka yang punya dewa dan punya Allah yang lain, dan meyakinkan dan mengakui bahwa mereka lebih sukses, lebih berhasil dari saudara, atau Anda dengan saya tetap berpegang kepada Kristus, Tuhan Allah kita yang menjamin keberhasilan hidup kita. Oleh karena itu mari kita melihat sukses dan berhasil menurut pandangan Alkitab. Kita tidak punya alasan yang lain. Kita punya alasan cuma satu saja. Tuhan dan Alkitab yang menjadi barometer, yang menjadi ukuran dalam perjalanan sukses kita, keberhasilan kita. Nah, saya membawa kita malam hari ini untuk melihat sebuah contoh. Sebuah contoh dari Alkitab kepada kita pada malam hari ini. Mari kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-19. Ayatnya yang Lukas pasal 16 ayat 19. Coba kita lihat di sana Lukas pasal 16 ayat 19. Lukas 16 ayat yang ke-19 berkata demikian. Ada seorang kaya, dan perhatikan baik-baik, Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Menurut saudara, ini orang berhasil? Secara pandangan manusia dan dunia, dia berhasil. Karena disebut orang kaya. Punya pakaian yang indah, dan semua setiap hari punya makanan, punya kesenangan, dan bersukaria dalam kemewahan. Lanjut ayat berikut. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Terus. Dan ingin untuk menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya. Orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Terus. Kemudian matilah orang miskin itu. Lazarus mati. Lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Kemudian, lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Lanjut. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Sampai di situ bacanya. Bapak Ibu Saudara, ini contoh dari Alkitab. Kita katakan bahwa ada orang yang berhasil. Itu lagi yang saya katakan, bagaimana dengan mereka yang di luar Tuhan? Bagaimana mereka yang tidak percaya kepada Tuhan? Dan bagaimana dengan orang yang percaya kepada Tuhan? Mungkin orang yang di luar Tuhan dan tidak percaya Tuhan itulah yang digambarkan seperti orang kaya.
Dan orang yang mengikut Tuhan, yang percaya kepada Tuhan dan Allah-Nya, yaitu Yesus Kristus, itu digambarkan seperti Lazarus. Saya tidak mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita mengambil atau kita menderita atau kita menciptakan hidup ini dalam penderitaan seperti Lazarus. Tetapi apa yang kita punya, apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki, Charles Stanley mengatakan, fokus kepada kecukupan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya daripada kekurangan yang kita hadapi. Ya, kita melihat bahwa orang kaya ini tidak berbagi dalam hidupnya. Mari kita lihat ending dari sebuah kehidupan. Orang kaya berhasil di dunia. Jadi standar atau ukuran yang kita pakai di dunia untuk sebuah keberhasilan atau sukses belum tentu menjamin kita masuk surga. Belum tentu membawa kita. Apa artinya saudara berhasil di dunia? Apa artinya saudara berhasil dan memiliki segala sesuatu? Apa artinya saudara berhasil untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan dengan penuh kelimpahan? Tetapi kegagalan menanti saudara di akhir perjalanan bahwa saudara tidak memiliki tempat di surga. Terus bagaimana caranya? Jangan belajar dari orang kaya ini sebab dia tidak hidup untuk berbagi. Karena Lazarus ada di bawah mejanya dan meminta makan, tetapi tidak ada yang diberikan kecuali sisa-sisa makanan yang jatuh dari mejanya dimakan. Betapa sedihnya. Bahkan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ini memberikan gambaran bahwa orang yang berhasil menurut ukuran dunia boleh tetapi tidak hidup untuk berbagi kepada sesamanya. Jadi kita melihat inilah contoh Alkitab. Bahwa kaya dan berhasil belum tentu menjamin orang itu. Karena itu ukuran keberhasilan saudara harus melihat dari standar Alkitab. Apa yang Tuhan ajarkan bagi saudara dan saya. Ada contoh yang kedua kita lihat dalam Lukas 10 ayat 30 sampai dengan 37. Dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 30 sampai dengan 37. Kita lihat di sana. Dikatakan bahwa jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Lanjut. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu dan ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Lanjut. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau membelanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sampai sekian. Nah Bapak Ibu, inilah contoh yang kedua. Pertanyaan saya, apakah orang Samaria itu orang kaya? Bisa iya, bisa tidak. Apa kalau dengan ukuran kita sebagai manusia? Mungkin kita bukan orang kaya, tapi kita memiliki kita memiliki barang atau benda atau apa yang bisa kita bagikan. Kita tidak kaya, tapi kita bisa berbagi. Kita kaya, kita juga bisa berbagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari 3 orang gambaran ini bahwa seorang jabatan, seorang rohaniawan saja belum tentu berbagi dengan orang lain.
Bahkan orang-orang golongan Lewi saja pun yang melayani Tuhan juga belum tentu memiliki belas kasihan untuk berbagi dengan orang lain. Hidup ini adalah untuk berbagi. Itulah orang-orang yang berhasil. Orang yang berhasil, orang yang sukses dalam hidupnya adalah orang yang peduli terhadap orang lain. Bukan orang kaya, tidak ada standar kaya dan di sini dan berhasil dan punya kelimpahan, tidak ada. Standarnya adalah hidup untuk berbagi dengan orang lain. Itulah orang-orang yang berhasil, itulah orang-orang yang sukses. Karena di dunia ini mereka berbagi dengan orang lain. Jadi keberhasilan di dunia ini adalah berbagi, bukan karena kekayaan dan lain sebagainya. Bukti contoh nyata yang tadi, bahwa orang kaya tetapi untuk berbagi dengan orang miskin sangat susah. Mari contoh yang terakhir dalam Kisah Rasul pasal 9. Kita lihat, ini bagian yang terakhir yang saya akan menutupi renungan pada malam hari ini. Contoh yang terakhir Kisah 9 ayatnya yang ke-36 dan 37. Kisah Rasul pasal yang ke-9. Nah, dikatakan bahwa di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Lanjut. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lanjut. Lanjut lagi ayat berikut. Nah, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana ia dibawa ke ruang atas dan semua janda-janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Lanjut. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Sampai di situ. Pertanyaan saya malam hari ini kepada kita semua. Mengapa Tabita dibangkitkan? Apa alasannya? Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Apakah Tabita ini orang kaya? Tidak. Dia bukan orang yang punya segala sesuatu. Dia hanya seorang pekerja. Dia punya keterampilan aja langsung tukang jahit baju. Berapa sih harta kekayaan dari penjahit? Pas-pasan, biasa-biasa saja. Sama seperti saudara dan saya. Tetapi hidupnya berbagi dengan orang lain. Saudara perhatikan tadi Alkitab berkata ketika Petrus masuk. Karena Petrus diminta untuk datang. Dan mendoakan dia. Karena Petrus datang mereka menunjukkan hasil kerja daripada Tabita. Ini loh Petrus. Apa yang dia buat selama hidupnya, kami bawa masing-masing yang menerima daripadanya. Dan mereka menunjukkan itu kepada Petrus. Siapa mereka? Janda-janda. Jadi rupanya Tabita dalam masa hidupnya menjahit pakaian ini selalu memperhatikan janda-janda. Yang tidak punya pakaian diberikanlah kepada mereka. Dan ketika dia meninggal, mereka ingat kepada dia karena perbuatan baiknya. Untuk hidup dalam berbagi. Karena itu ketika Petrus tampil mereka menunjukkan ini loh Petrus orangnya baik sekali. Semasa hidupnya apa yang dilakukannya ini semua ada buktinya. Kami membawa apa yang diberikannya kepada kami dan ini loh kamu lihat Petrus. Karena itu Petrus timbul belas kasihan dan berdoa dan minta kepada Tuhan. Saya berkata untuk saya dalam penafsiran saya, Tuhan membangkitkan dia karena kebaikannya. Tuhan membangkitkan dia untuk memberikan kesaksian bahwa orang yang hidupnya berbagi diperhatikan oleh Tuhan. Orang yang hidup berbagi apa yang ada padanya bukan karena kekayaannya, tapi karena kelebihannya untuk berbagi yang memberikan juga kepada orang lain. Karena waktu matinya Petrus berdoa dan membangkitkan dia. Itu alasan mengapa Tuhan membangkitkan dia. Supaya memberikan pemahaman bagi orang percaya. Pemahaman bagi orang yang membaca Alkitab. Pemahaman bagi orang yang mengerti tentang hidup berbagi. Bahwa orang yang berbagi dikenang oleh Tuhan.
Dan Tuhan membangkitkan dia untuk memberikan kesaksian bagi dunia bahwa orang baik doanya didengar oleh Tuhan. Petrus berdoa dan Tabita bangkit, dan ketika itu ia bangun dan berdiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah yang perlu kita belajar. Bukan soal berapa banyak kita memiliki dan memiliki segala sesuatu, kelimpahan atau kekurangan, tetapi berapa banyak kita telah menabur kebaikan dan belas kasihan kepada orang lain. Hukum Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan seterusnya. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum kasih. Dan kita lihat dalam Korintus 13 ayat 13 juga berkata, tinggallah ketiga hal, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang lebih besar daripada itu adalah kasih. Perbuatan dan kebaikan dan berbagi harus dilandasi dengan kasih. Dan orang yang memiliki kasih adalah orang yang dikenang oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati kita malam hari ini untuk belajar bahwa kesuksesan dan keberhasilan adalah orang yang mau hidup berbagi dengan orang lain. Bukan soal kaya dan berkelimpahan, tapi bagaimana berbagi dengan orang lain. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan malam hari ini untuk menolong kami, untuk memahami sebuah kebenaran yang dilepaskan, bahwa kami melihat keberhasilan dan kesuksesan itu dari sisi Alkitab yang mengajar kepada kami, bahwa hidup ini perlu berbagi dengan orang lain, penuh dengan belas kasihan, memiliki kasih, dan terus melakukan kebaikan bagi orang lain. Dalam membagi harta kekayaan, ataupun membagi waktu, atau membagi pengetahuan, atau membagi pelayanan-pelayanan yang lain, Tuhan menolong kami untuk melakukannya. Setiap kami memiliki kasih karunia, kemampuan yang diberikan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Karena itu Tuhan tolong kami, bahwa ketika kami dipanggil untuk melakukan hal yang terbaik bagi orang lain, buatlah kami mampu untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman malam hari ini dilepaskan. Bahwa hidup itu perlu berbagi. Orang yang hidup berbagi adalah orang yang sukses. Orang yang berhasil dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar malam hari ini bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kami. Angkat tangan saudara dan terima berkat. Kasih karunia datang dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam Yesus Kristus yang menjadi juru selamat penebus dosa kita. Dan di dalam persekutuan kasih karunia yang dilayani oleh Roh Kudus, menjadi penghibur yang sejati untuk menolong saudara dan saya. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.